Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niza Mazul Akram dengan NIM K1A1210818. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai Coreus capucinus. Nah, untuk yang pertama itu, saya akan menjelaskan bagaimana morfologi dari Coreus capucinus. Nah, bisa dilihat pada gambar di mana Icarus capucinus ini merupakan gastropoda yang memiliki bentuk ukuran cangkang yang lebih besar dan juga bergerigi. Permukaannya licin dan memiliki arah putaran cangkang yang dekstral. Aperturnya juga berbentuk oval dan juga memanjang, di mana untuk warna cangkangnya ini berwarna coklat hingga hitam pada bagian atasnya dan pada bagian bawahnya itu berwarna coklat terang agak keputihan. Nah, untuk aperturnya sendiri itu berwarna coklat terang dan untuk lehernya berwarna kuning kecoklatan. Nah, untuk ukuran cangkangnya sendiri itu berkisar 3 sampai 4 cm dengan cangkang yang berwarna coklat. Nah, untuk apertur pada Kikorius capucinus ini terlihat membentuk pola bergerigi pada outer lipnya dan untuk inner lipnya berwarna keabuan. Nah, untuk tinggi rata-rata dari cangkang Kikrodus capucinus ini setelah dewasa itu mencapai 50 mm. Dengan tinggi cangkang dari Kikrodus capucinus itu dapat menunjukkan umur dari individu tersebut. Semakin tinggi cangkangnya, maka semakin tinggi pula semakin tua pula umur dari Kikrodus capucinus ini. Nah, untuk Kikrodus capucinus ini yaitu memiliki radula dan dua pasang tentakel, di mana tentakel ini berfungsi sebagai alat pelacak mangsa dan radulanya itu dapat berfungsi untuk makan dan pada Kikros capucinus juga ini dapat berfungsi untuk melubangi cangkang dari mangsanya. Di mana Kikros capucinus dapat berfungsi untuk dapat juga memiliki aksesori boring organ yang merupakan ciri khas dari gastropoda capucinus dan juga memiliki aksesori boring organ yang merupakan uh, berfungsi untuk menghasilkan asam karbonat yang berguna untuk melunakkan dari cangkang mangsanya sehingga lebih mudah untuk dilubangi. Next. Nah, yang kedua itu bagaimana habitat dan penyebaran dari Kikorius capucinus. Nah, untuk habitatnya sendiri, Kikorius capucinus ini memiliki habitat asli di hutan mangrove dan hidup di dasar akar pohon mangrove dengan substratnya yang berlumpur atau berada di celah batang mangrove secara mengelompok. Nah, Kikorius capucinus ini hidup berkoloni pada batas pasang surut air laut dan umumnya Kikorius capucinus juga hidup pada hutan mangrove yang langsung menghadap laut dan tidak jauh dari laut. Kikorius capucinus ini dia itu dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan yang memiliki kisaran salinitas 15 sampai 45 ppt dan juga pH 6 sampai 9 dan juga suhu pada kisaran 27 sampai 29 derajat Celcius. Nah, Kikorius capucinus ini yaitu tersebar pada bagian barat Pasifik dan Fiji hingga bagian tenggara Asia, juga di Australia dari bagian barat Australia hingga Queensland. Nah, Kikorius capucinus juga ini dia itu banyak dijumpai di ekosistem hutan mangrove Asia Tenggara, seperti contohnya di Indonesia. Next, mungkin uh, kita lanjut pada bagian bagaimana adaptasi dari Kikorius capucinus. Jadi, untuk adaptasinya dari Kikorius capucinus ini, sebelumnya kita harus perlu mengetahui bahwa Kikorius capucinus itu merupakan moluska predator bentik yang hidup di dasar mangrove. Di mana untuk makanan dari Kikorius capucinus ini di alam contohnya adalah Heritidia cingulata dan juga Balanus amplitude. Nah, selain itu, Kikorius capucinus juga ini dia itu dapat memangsa gastropoda lain, contohnya Litoraria vespase atau yang sering disebut dengan Litorinidae, ada juga Potaminidae dan juga Neretidae, serta Bivalvia yang seperti contohnya itu Mitilidae dan juga Ostreidae. Nah, untuk Icarus capucinus ini, dia itu memiliki kecenderungan yang untuk tidak berbagi mangsa atau yang sering disebut dengan food sharing. Nah, meskipun Icarus capucinus ini hidup berkelompok, hanya sedikit kasus yang ditemukan bahwa Icarus capucinus itu berbagi mangsa. Kemudian dia juga itu memangsa bivalvia dan gastropoda di dasar mangrove yang berdasar pada ukuran proporsionalnya terhadap ukuran tubuhnya. Nah, terus cappuccinus ini bisa di next mungkin. Nah, di sini kita lihat bahwa Kikros cappuccinus itu dapat mendeteksi mangsanya, di mana dia yang menggunakan kemoreseptor yang di mana kemoreseptor ini berguna untuk mengenali mangsa melalui bau pada air. Nah, Kikros cappuccinus ini
dia ini dapat mengenali mangsanya yang pernah dimakan sebelumnya melalui bau pada air. Nah, Icarus capucinus ini juga dapat mengenali mangsanya yang pernah dimakan sebelumnya, di mana ia memangsa mangsanya dengan cara mengobor atau tanpa mengobor cangkang dan operculum mangsanya. Mengobor cangkang ini merupakan teknik yang ia gunakan oleh gastropoda seperti contohnya predator-predator untuk dapat menjangkau mangsanya yang memiliki cangkang. Nah, Icarus capucinus ini yaitu memangsa mangsanya dengan cara mengobor cangkang mangsanya menggunakan radula yang terletak di ujung proboscis, di mana Chirus capucinus ini mempunyai ciri khas yaitu aksesori boring organ atau yang sering disingkat dengan ABO yang dapat menghasilkan asam karbonat, di mana asam karbonatnya tersebut dapat melunakkan cangkang dari mangsanya sehingga apa? Memudahkan Chirus capucinus untuk dapat mengobor dari cangkang mangsanya. Next. Yang keempat yaitu bagaimana reproduksi dari Chirus capucinus. Nah, untuk reproduksinya sendiri, jadi pertumbuhan dari tinggi cangkang rata-rata per tahun dari Cyperus capucinus itu mencapai 3 sampai 8 hingga sampai kurang lebih 0,5 mm. Nah, pertumbuhan per tahun cangkang ini relatif cepat ketika masih berukuran di bawah 20,9 mm. Nah, di mana pertumbuhan dari cangkang ini akan melambat ketika tinggi cangkangnya itu mencapai 20 mm, di mana cangkang dari Cyperus capucinus itu dapat mencapai 45,2 mm dalam waktu 4 tahun dan mencapai 50,3 mm dalam waktu 4 tahun. Nah, berdasarkan hasil penelitian, jadi pertumbuhan dari cangkang Kekerus capucinus itu akan menurun seiring dengan besarnya cangkang, di mana pertumbuhan cangkang akan berkurang pada saat periode reproduksi. Karena kenapa? Karena energi hasil metabolisme itu akan digunakan untuk pertumbuhan spermanya, telur, dan kebutuhan reproduksi lainnya di mana rata-rata untuk ukuran tinggi cangkang Kekerus capucinus betina itu mencapai 45,5 sampai kurang lebih 2,8 mm, lebih besar dibandingkan jantannya yang hanya berukuran 39,5 sampai dengan 2,9 mm. Nah, perbedaan tersebut terjadi diduga akibat pertumbuhan Kekerus capucinus jantan dan betina itu yang sama. Namun, jenis kelaminnya itu berganti dari jantan menjadi betina pada saat ukurannya telah lebih besar. Selain itu untuk mortalitasnya sendiri Kikoreus capucinus itu diduga lebih tinggi dibandingkan Kikoreus capucinus yang betina. Di mana untuk Kikoreus capucinus ini dia itu memiliki pertumbuhan dan masa reproduksi yang periodik. Kikoreus capucinus itu untuk masa pertumbuhannya pada bulan November hingga Mei lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan Mei hingga November, di mana bulan November merupakan masa reproduksi tertinggi bagi Kikoreus capucinus karena di situ terdapat banyak kejadian bahwa Kikoreus capucinus bertelur pada bulan November. Hal tersebut akan menyebabkan pertumbuhan dari Kikoreus capucinus pada bulan Mei hingga November itu menjadi lebih lambat. Karena kenapa? Karena hasil dari metabolismenya lebih digunakan untuk kebutuhan reproduksinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana manfaat ekonomi dari Kikoreus capucinus. Nah, untuk manfaat ekonominya bisa dilihat dari hasil inventarisasi di semua stasiun pengamatan, di mana menunjukkan bahwa hampir semua moluska yang ada di rataan terumbu karang perairan Pulau Bacan, dagingnya itu dimakan oleh penduduk setempat, terutama dari kelas bivalvia yang berukuran besar. Contohnya seperti Atrina vexillum, Pinna bicolor, dan juga Muricata dan jenis-jenis dari marga Tridacna spp yang di mana cangkangnya ini dapat juga digunakan sebagai bahan-bahan bangunan. Jenis-jenis dari marga Tridacna, jenis-jenis dari kelompok gastropoda ini, eh, jenis-jenis dari marga gastropoda ini akan contohnya seperti interpretasi dari sebaran moluska di terumbu karang perairan. Contohnya seperti Cypraea, SPP, Conus, Oliva, Strombus, Turbo, maupun Troncus. Mana selain dagingnya dimakan, cangkangnya juga dapat digunakan sebagai bahan dasar cenderamata. Nah, dari sejak zaman dahulu juga untuk rencoran cangkang dari moluska ini telah menarik perhatian banyak orang untuk dijadikan berbagai perhiasan maupun sebagai alat tukar. Di mana contohnya di Papua, seperti contoh dari moluskanya itu Cipraya SPP yang sudah sejak lama digunakan sebagai alat tukar pengganti uang, di mana satu buah cangkangnya itu dapat ditukar dengan seekor babi. Nah, di Pulau Broker contohnya Papua Nugini, cangkang dari Cipraya SPP dan Opula Opum itu digunakan sebagai bahan baku untuk membuat cangkang
dari Cipraya, SPP, dan Ovula Ovum. Yang dimana di beberapa negara maju juga, seperti contohnya di Amerika Serikat dan juga di Jerman, jenis-jenis dari famili Conidae ini telah menjadi objek riset di bidang farmasi. Selanjutnya yaitu bagaimana manfaat ekologi dari Kikoreus cappucinus. Nah, untuk manfaat ekologinya sendiri, jadi dalam suatu ekosistem moluska itu sangat berperan sebagai konsumen tingkat satu, dan juga ada yang berperan pada konsumen tingkat dua, atau yang sering disebut dengan decomposer, di mana untuk konsumen tingkat satunya sendiri, itu ditempati oleh moluska herbivore, yaitu moluska-moluska yang pemakan alga dan fitoplankton. Dari hasil penelitian yang termasuk konsumen tingkat satu, yaitu Cipeomorus sp dan juga Litorina melanostoma, dan juga ada Litorina sp, dari Talenitae, dan juga Anadara granosa. Ada juga seperti contohnya Meretrix dan juga Meretrix, Placemen sp, dan juga Terina timorensis. Sedangkan yang termasuk konsumen tingkat 2, yaitu seperti yang kita sedang bahas sekarang, yaitu moluska predator dengan memakan moluska lainnya, yaitu Picoreus cappucinus, Natina tigrina, dan juga Nasarius pullus, Nasarius sp, Nasarius stolatus, dan juga Turicula javana yang merupakan konsumen predator laut bagi moluska lainnya. Lanjut yaitu nilai gizi dari Curious cappuccinus. Nah, untuk nilai gizinya sendiri dari moluska yang dicatat hanya ada 6 bivalvia, yaitu Pictada margaritinifera, dan juga ada Pteria penguin, dan juga ada Tridacna crocea, ada juga T. derasa, T. maxima, T. squamosa yang merupakan komoditas pangan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis lainnya. Contohnya di Amerika Serikat, negara-negara Eropa seperti Cina, Jepang, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, permintaan akan daging seperti haliotis atau yang sering disebut dengan abalone, dan juga ada tridacna yang sering disebut dengan kima, itu cukup besar dengan harga yang sangat tinggi. Di mana bahwa daging otot aduktor ini dan mantel kima itu menjadi makanan mewah. Di kalangan konsumen Asia sendiri, daging kima itu dianggap mempunyai khasiat untuk meningkatkan stamina atau gairah seksual, sehingga apa menyebabkan biota tersebut sering menjadi incaran yang mengarah pada pemanfaatan berlebih. Nah, hasil analisa dari Proximat, dari daging moluska-moluska ini diketahui komposisinya itu terdiri dari 50% merupakan protein, 5%-nya lemak, 5%-nya abu, dan sisanya itu air. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai Kikoreus cappucinus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.